Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang suhu kalor dan pemuaian. Halo teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami pengertian suhu dan alatnya, menjelaskan konsep kalor dan perpindahannya, mengidentifikasi proses pemuaian dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan pemanfaatan energi dan kalor. Halo teman-teman, ini aku Somin, aku akan bantu Mika menjelaskan mengenai suhu kalor dan pemuaian. Ayo, kita perhatikan es di berikut. Mengapa es mencair ketika dibiarkan di ruangan ya teman-teman? Bagaimana proses air mendidih dapat menghasilkan uap? Yang pertama yang akan kita bahas di sini ya teman-teman adalah tentang suhu. Suhu adalah besaran fisika yang hanya dapat dirasakan oleh indera peraba seperti kulit. Tubuh manusia dapat melaksanakan suhu dalam bentuk panas atau dingin. Suhu juga sering digunakan sebagai ukuran derajat atau tingkat panas suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Kamu perlu tahu bahwa nama termometer terdiri dari dua kata, yaitu thermo dan meter. Kata thermo itu berasal dari bahasa Latin, yaitu thermo yang memiliki arti panas. Sementara itu, meter merupakan satuan untuk pengukuran. Oleh karena itu, termometer dapat dijadikan sebagai alat untuk ukur panas tubuh dan perubahan suhu pada tubuh. Skala suhu atau satuan dari suhu ada dengan Celsius, ada Fahrenheit, Kelvin, dan Brent. Biasanya dalam bentuk perbandingan. Dalam Celsius, perbandingannya adalah mulai dari 0 derajat Celsius sama dengan 273 Kelvin. 0 derajat Celsius sama dengan 32 derajat Fahrenheit. 0 derajat Celsius sama artinya dengan 80 derajat. Jadi, dalam perbandingan itu perlu diperhatikan dalam konversinya. Nanti akan dibahas secara khusus. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kalor. Apa itu kalor? Perhatikan gambar matahari yang disampaikan di ilustrasi saya ini ya. Nah, kalian pernah merasakan kan bagaimana rasanya panas. Nah, apa itu kalor? Kita dapat jeniskan kalor sebagai bentuk energi yang berpindah dari satu benda ke benda lain akibat perbedaan suhu. Biasanya perbedaan suhunya ada yang terasa panas dan dingin, tapi kita hanya bisa merasakan saja. Kalor mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin hingga mencapai keseimbangan suhu. Satuan kalor. Kalor dapat diukur dalam satuan joule atau kalori. Kita juga mengenal istilah kalor jenis. Kalor jenis dimiliki setiap benda, memiliki kemampuan menyerap atau melepaskan energi. Itu yang disebut dengan kalor jenis. Kalor dapat mempengaruhi kenaikan suhu pada suatu benda dan juga dapat menyebabkan perubahan wujud zat. Misalkan suatu wujud benda itu padat karena ada panas atau kalor tersebut, maka akan berubah menjadi cair. Nah, oleh karena itu kalor hanya dapat berpindah. Perpindahan kalor ada tiga bentuk. Yang pertama adalah konduksi, yang kedua adalah konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Pernahkah kalian memperhatikan atau merasakan ketika kamu mandi dengan air hangat di rumah? Bagaimana cara menggunakan air hangat untuk mandi? Nah, biasanya dilakukan dengan mencampur air panas dengan air dingin, bukan? Tahukah kamu apa yang terjadi jika air panas dicampur dengan air dingin? Nah, itu yang namanya dengan perpindahan kalor juga. Pada konduksi merupakan perpindahan panas melalui suatu bahan tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel pada bahan tersebut. Sedangkan konveksi adalah perpindahan kalor dari suatu bagian ke bagian lain bersama dengan jarak fisik dari partikel-partikel benda. Sedangkan radiasi adalah perpindahan kalor tanpa membutuhkan zat perantara atau media. Nah, contoh perpindahan kalor pada konduksi adalah pada kita
saat setrika loh, di perpindahannya hanya karena ada panas. Sedangkan konveksi contohnya saat air mendidih karena panas dari dasar panci, jadi panasnya itu banyak. Kemudian radiasi contohnya adalah panas matahari sampai ke bumi. Kemudian saat kita menjemur pakaian itu akan cepat kering. Pemuaian adalah peristiwa memuai di mana suatu benda ukurannya membesar, baik panjang, lebar, tinggi, luas maupun volume yang dipengaruhi kalor. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Pemuaian terjadi di kehidupan sehari-hari, baik disadari maupun tanpa kita sadar. Pemuaian zat dapat terjadi pada zat padat, zat cair, dan gas. Pada zat padat, proses pemuaian terjadi di mana suatu bahan dapat mengalami peningkatan volume ketika suhunya naik. Contohnya pada kereta api akan diberikan celah agar pada saat suhu meningkat, pemuaian tidak akan mengganggu jalannya kereta api di atas. Pemuaian pada zat cair, fenomena di mana suatu cairan mengalami peningkatan volume ketika suhunya meningkat. Contohnya pada termometer, khususnya termometer raksa dan alkohol, ketika kena panas maka akan menunjukkan peningkatan suhu pada pengukuran suhu badan. Pada gas, pemuaian terjadi di mana proses gas memperluas volume ketika suhunya meningkat. Contohnya pada balon. Pembahasan berikutnya adalah tentang energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau menghasilkan perubahan. Dalam ilmu fisika, energi dapat muncul dalam berbagai bentuk dan dapat diubah dalam satu bentuk ke bentuk yang lain. Pemanfaatan energi kalor. Pemanfaatan energi kalor dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti memasak makanan. Kita menggunakan kompor gas atau kompor listrik untuk mengubah energi kalor menjadi panas untuk memasak makanan. Energi kalor dalam memasak tidak hanya penting untuk kelezatan makanan, tapi juga untuk memastikan keamanan dari efisiensi dalam proses memasak. Kemudian menghangatkan rumah. Pemanas atau heater pada daerah-daerah yang bersuhu dingin, terutama yang 4 musim seperti di Eropa, Amerika, dan di bagian Asia yang lain, digunakan untuk menghangatkan ruangan pada musim dingin. Energi kalor dihasilkan dari pembakaran bahan bakar atau pemanasan listrik. Pemanfaatan energi yang ketiga adalah menghasilkan listrik. Pembangkit energi listrik tenaga uap (PLTU) menggunakan energi kalor untuk menghasilkan pembakaran bahan bakar, memproduksikan uap yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Kemudian ditempatkan di bidang industri. Energi kalor sangat penting dalam berbagai proses industri, berfungsi untuk mengolah, memproduksi, dan merakit barang. Energi kalor memainkan peran dalam industri manufaktur, membantu dalam proses esensial untuk produksi barang. Kemudian mengendarai kendaraan. Energi kalor digunakan dalam berbagai sistem transportasi untuk menghasilkan tenaga yang diperlukan untuk menggerakkan kendaraan. Pemanas air. Sistem panas air menggunakan energi kalor untuk menghangatkan air yang digunakan berbagai aplikasi, mulai dari rumah tangga maupun industri.